special show-nya Jazz Gunung, aku akan bawain materi terbaru aku yang baru saja rilis tanggal 30 Juni kemarin, judulnya Album Corona. Jadi album ini album keempat aku, Ambience yang pastinya berbeda dengan album sebelumnya. Di album ini aku bekerja sama dengan Indra Perkasa, lalu di lagu theme song dari album Corona ini sendiri yang Corona aku bekerja sama dengan Zain dan Mas Devi Menta. Jadi memang album ini lumayan cukup apa ya, keputusan yang berani buat aku pribadi. Jadi gue lumayan excited juga nih gimana bawain ini secara live, especially di Jazz Gunung gitu ya, yang mana buat aku medannya cukup menantang karena apa ya, bukan apa yang kita siapkan sebagai materi dari segi materi lagunya, cuma physically juga harus kuat juga karena cuacanya yang dingin, terus gitu dinyanyi di ketinggian dengan segala tekanan udaranya dan segala macam. Terutama dinginnya sih, karena buat seorang vokalis tuh tenggorokan harus hangat terus dengan cuaca yang dingin kan lumayan gimana dinyanyi. Biasanya gimana tuh kalau untuk jaga kestabilan biasanya tubuh dan suara selama di sana? biasanya kita pasti warming up akan cukup lama gitu warming up, dan harus lebih sering warming up ya. Jadi sampai di sebelum backstage pun kita harus selalu warming up supaya kita suaranya hangat terus juga menghangatkan badan. Tapi biasanya setiap waktu beberapa kali ke Jazz Gunung di belakang tuh dikasih api unggun, jadi kita bisa menghangatkan diri di belakang gitu, stay warm. Meskipun begitu udah di stage kita udah cukup hangat ya, begitu ketemu penonton kita bergerak udah cukup hangat, tapi begitu memulai tuh memang menantang karena udah tegang, dingin pula, jadi kayak double gitu. Itu tuh yang paling aku inget dan aku rasa aku harus lebih prepare mentally sama physically. Kalau atur pernafasannya sendiri gimana? Iya, pernafasan juga penting gitu, karena pengalaman aku pertama kali waktu nyanyi pas kabut turun cukup apa ya, cukup langsung masuk ke tenggorokan dan ke hidung kan, jadi kayak gimana caranya nih supaya apa namanya aku bisa mengatasi situasi tersebut. Emang harus banyak movement gitu sih, banyak movement, badannya tetap hangat, terus kitanya juga nggak stay di satu tempat yang dikelilingi kabut gitu kan. Walaupun yang paling sulit adalah ngeliat penontonnya, jadi begitu kabutnya turun kayak makin lama penontonnya makin nggak kelihatan, tapi seru sih, jadi makin mistikal gitu. Mbak, tadi mungkin bawain album Merona, ini keputusan yang berani membawakan album baru yang baru dirilis kemarin-kemarin. Mungkin alasan kuatnya apa sih dari Mbak Bonita? Alasan kuatnya karena memang dari segi aransemen banyak hal yang baru. Jadi waktu aku bikin album ini ada banyak referensi baru gitu yang aku dengar. Terus dari segi aransemen juga banyak unsur elektroniknya. Meskipun progresi chordnya banyak yang jazz, tapi gaya penulisan laguku tetap pop. Jadi banyak unsur di dalam sini, ada popnya iya, jazznya juga iya, tapi elektroniknya juga iya gitu. Jadi dan albumnya baru rilis 2 hari yang lalu. Biasanya cuma dimainin di studio aja, jadi aku juga belum punya bayangan yang jelas begitu nyanyi di depan penonton bagaimana ya mereka menerima hal yang baru ini dari aku, dan bagaimana ya bunyinya ketika dibawakan di atas panggung gitu. Nah ini beda lagi, di atas panggung tapi di atas gunung gitu kan, jadi kayak di sisi lain aku menantikan pengalaman tersebut, tapi di sisi sebaliknya aku kayak banyak hal yang memang harus aku persiapkan dengan matang. Jadi ada berapa lagu kan? Kalau di album Nona ada 9 lagu, itu semua di bawah. Ya, kalau untuk di Jazz Gunungnya aku akan menyesuaikan dengan durasi yang disediakan. Biasanya berapa ya? Biasanya 45 menit sampai 1 jam. Seingat aku ya.